Saya beri judul, apa yang saya mau sharingkan kepada Anda, apa yang tak bisa diajarkan. Ya, apa yang tidak bisa diajarkan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai 12 dulu. Surat Paulus yang terakhir menulisnya dari penjara, setelah itu dia dipenggal kepala di Roma. Tentunya kata-kata dan kalimatnya penuh dengan urapan dan anggur terakhir pelayanan atau ministrinya. Kita semua punya panggilan, dan panggilan itu berharga lebih dari emas, perak, dan permata apapun profesi kita. Panggilan kita itu dari Tuhan adalah yang paling mulia. 2 Timotius pasal 3 di Lembaga Alkitab Indonesia, Alkitab versi Indonesia yang kita pegang ini judulnya Iman Bertumbuh dalam Penganiayaan dan dalam Pembacaan Kitab Suci. Judul ini ditambahi tapi sangat melengkapi. Memang iman itu bertumbuh dalam penganiayaan juga, nggak hanya dalam pembacaan Alkitab atau melalui khotbah, sharing firman Tuhan. Tapi iman itu harus diuji dengan aksi yang nyata, bahkan kalau perlu dengan aniaya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saya mau ajarkan kepada Anda apa yang tak bisa diajarkan. Ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, kata Paulus pada Timotius. Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kita lanjutkan saja sampai akhir pasal itu. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau, Timotius, tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ulang ayat 17, dengan demikian tiap manusia kepunyaan Allah. Setiap Anda hari ini, satu persatu, setiap pribadi berarti kita sekalipun secara korporat adalah tubuh Kristus, masing-masing kita adalah anggota yang sangat-sangat dimuliakan di hati Tuhan. Dengan demikian tiap-tiap satu persatu, one by one, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, you belong to Jesus, I belong to Him. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita lihat lagi, ulang lagi di ayat 10. Paulus berkata begini sama Timotius. Tetapi engkau, dalam bahasa Inggrisnya, but you, dua kata saja. Tetapi engkau, but you, Timothy. Kalau kita lihat perikop sebelumnya, judulnya di Alkitab Indonesia, keadaan manusia pada akhir zaman, orang kehilangan kasih mula-mula, orang jadi pecinta uang, jadi hamba nafsu, jadi budak dosa, dan sebagainya. Lalu tiba-tiba tonasi daripada Paulus berubah di ayat 10. But you, tapi engkau, seperti Paulus sedang charge Timothy. Seperti Paulus sedang menudingnya, bukan untuk menuduh atau menghakimi, tetapi memberinya amanah atau amanat yang agung. Dia berkata, young man, you are different. You should be different. You must be different. Anak muda, kamu beda. Kamu gak sama. Kamu harus berbeda. Jangan menjadi serupa dengan dunia yang disebut oleh Paulus di ayat-ayat sebelumnya di surat terbuka. Dia berkata orang dunia akan begini, orang dunia akan begitu.
Bahkan orang-orang di gereja pun banyak yang suam-suam kuku dan pura-pura imannya. Mereka melaksanakan kegiatan ibadahnya, namun memungkiri kekuatannya, yaitu kehidupan yang nyata, perubahan hidup itu. Iman mereka hanya pengakuan di mulut atau hanya pengetahuan di kepala. Tetapi mereka tidak bisa menunjukkan iman mereka yang nyata. But you, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Kata telah mengikuti di sini. Kata mengikuti adalah mandat pertama Yesus pada murid-muridnya ketika dia pilih 12 di Galilea. Dia berkata, follow me. Yesus tidak memberi mereka tugas macam-macam. Tidak memberi mereka beraneka ragam aktivitas. Dia hanya berkata, what you must do is just but one thing. Yang kamu harus lakukan hanya satu yang kau perlu. Ikutlah aku. Semua pengetahuan ini akan sia-sia yang kita timba. Sekalipun kita hari ini wisuda dari dasar-dasar kekristenan dan perkembangannya. Kita harus tahu bahwa nafas kita adalah follow Him. Nafas kita hanya satu. Yesus berkata kepada kita, follow me. Hanya satu kerinduan atau asa semangat kita, I want to follow you. Paulus berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Kata mengikuti di sini dalam hubungan Paulus dengan Timotius adalah carefully follow. Bukan hanya follow, mengikut saja. Orang Indonesia memang gak suka basa-basi. Jadi langsung dalam bahasa Indonesia translation atau terjemahan kita hanya ditulis engkau telah mengikuti ajaranku. Tidak ditulis mengikuti dengan hati-hati. Karena orang Indonesia itu loyal semuanya. Ya, kalau kita ikut sesuatu atau ikut seseorang, biasanya kita setia. Ya, karena itu tidak ditulis embel-embelnya. Padahal sebenarnya dalam bahasa aslinya mengikuti itu artinya carefully. You must carefully follow my teaching, kata Paulus pada Timotius yang dia muridkan dalam Tuhan. You must carefully follow me. As I follow Christ, kamu harus mengikut dengan seksama. Mengikut saya karena saya mengikut Kristus, jangan ikut manusia. Ikutlah hanya karena manusia tersebut mengikut Tuhan. You must carefully follow me. Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwa Paulus tidak hanya mengajarkan kepada Timotius atau ajari dia secara akademis saja. Karena kata carefully follow me itu membutuhkan panca indera, bukan hanya mendengar pengajaran. Tetapi dia harus melihat bagaimana pengajaran itu dipraktekkan dalam kehidupan mentornya yaitu Paulus. Dia nggak selesai sampai wisuda. Mungkin katakan Paulus punya berapa sesi dengan Timoti. Tetapi setelah itu sekolah berlanjut karena hidup ini adalah kuliah Yesus Kristus. Pengetahuan yang dia miliki itu masih mentahan diberikan dalam bentuk pengetahuan. Pengetahuan itu segera akan menjadi pengalaman karena itu dia butuh melihat bagaimana knowledge yang dia timba itu menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu Paulus berkata, don't stop learning, jangan berhenti belajar. Karena di dalam kerajaan Tuhan ada banyak hal yang gak bisa diajarkan. Melainkan harus ditangkap dengan segenap hati. Some things in the kingdom of Christ, some things in Christianity cannot be taught, but must be caught. Ada hal-hal tertentu dalam kekristenan, iman kita, iman Kristiani yang tidak bisa diajarkan, tapi harus ditangkap. Catch, ditangkap. Catch. Karena itu Paulus berkata, carefully follow. Belajar terus, mengikut dengan hati-hati. Mengikutlah dengan seksama. Gunakan seluruh inderamu untuk belajar sesuatu. Jadi murid itu kekal. Dalam kerajaan Allah kita selamanya murid Tuhan. Kita harus belajar terus. Ya, tetapi engkau, karena itu saya sangat-sangat senang melihat orang kalau bisa menyelesaikan suatu tingkat pendidikan bukan hanya di dunia, tapi juga di gereja. Gimana bisa menyelesaikan semua fasenya, komitmen lebih baik lambat daripada nggak pernah lulus-lulus misalnya.
Lebih baik segera diselesaikan, komitmen apalagi yang konsisten bisa mengikuti sampai wisuda sesuatu. Tuhan itu ingin kita itu mengikut itu nggak sekali-kali, tapi terus sampai lulus. Makanya Paulus berkata seperti ini, tetapi engkau, but you are different young man, kamu beda. Jalan hidupmu harus berbeda dengan dunia. Kamu tidak sama. Carefully follow me. Hati-hatilah, seksamalah untuk mengikut kami. Berarti ada hal-hal tertentu yang memang harus ditangkap. Dan dari salah satu, dan hal pertama yang harus ditangkap waktu kita berjalan dengan Tuhan adalah pengajaran. Lihat lagi sekali lagi di ayat 10, tetapi engkau telah mengikuti apa? Yang ke satu? Dari satu list atau satu daftar yang nanti terus menerus. Yang pertama adalah ikuti ajaranku. The first thing to learn, hal pertama yang harus kita pelajari dan kita tangkap, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita pelajari atau diajarkan. Tapi harus ditangkap dengan iman karena kita memperhatikan. Nah, hal-hal tersebut yang membuat rasul-rasul akhirnya melanjutkan pekerjaan Yesus, bahkan melakukan perkara lebih besar karena Yesus pergi kepada Bapa. Coba lihat bagaimana Petrus berjalan di atas air seperti Yesus berjalan lebih dulu. Bagaimana Petrus membangkitkan Dorcas karena dia melihat Yesus membangkitkan Lazarus. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kuliah untuk memperoleh ilmunya. Yesus mengajarkan banyak perumpamaan. Teaching-teachingnya luar biasa di kitab Injil 1, 2, 3, 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi murid-murid mendapatkan suatu keistimewaan selama 3,5 tahun dengan sang juru selamat yang mereka panggil sebagai guru atau master itu. Dia berjalan lihat bagaimana Yesus mengutuk pohon ara. Makanya Yesus yang mempraktekkan itu ditiru. Petrus pukul 3 pergi di jalan, sebuah jalan. Lalu dia masuk ke bait Allah di pintu gerbang indah. Ada satu orang minta uang, menatap matanya. Petrus berkata, emas perak tidak kupunya, apa yang kuberikan padamu melebihi harta dunia. Stand up! Bangkit, berjalanlah. That cannot be taught. That must be caught. Itu tidak bisa diajarkan. Dan kita juga tidak bisa pelajari. Itu harus melihat, mendengar, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Itu harus kita tangkap dengan segenap hati. Tapi yang pertama yang kita pelajari dan kita tangkap sekaligus adalah doktrin pengajaran. Karena itu Paulus berkata seperti ini dalam proses pemuritannya terhadap Timotius. Dia berkata demikian, tetapi engkau, you young man, telah mengikuti ajaranku. First thing first, yang pertama, kamu harus nangkap doktrin yang benar. Karena Paulus tidak hidup sebagaimana dia hidup karena kebetulan atau karena produk keisengan. Paulus itu orang jahat loh. Coba bayangkan, dia dulu itu pembunuh, penganiaya umat Tuhan. Dia dulu itu sok suci orangnya. Sifatnya pasti angkuh. Saya bisa bayangkan Paulus itu kayak gimana. Tapi kok bisa berubah? Dia bisa hidup sebagaimana dia hidup. Karena dia percaya sesuatu. Makanya penting sekali untuk kita mempelajari, menangkap juga doktrin-doktrin pengajaran yang benar. Makanya nggak cukup orang Kristen hanya diurapi. Atau hanya berkata bukan dengan gagah perkasa, tapi oleh karena rohmu, roh Tuhan, atau oleh karena roh kudus. Jangan lupa, roh kudus itu juga roh kebenaran yang memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh kudus juga yang mengajari kita, memberi terang atas firman yang kita terima. Roh kudus juga mengingatkan, kata Yesus sendiri, akan apa yang aku ajarkan kepadamu, apa yang pernah aku katakan, penghibur itu akan mengingatkanmu. Dia menuntunmu ke dalam segala kebenaran, bukan hanya 1-2 kebenaran, but the whole truth of the scriptures. Tapi seluruh kebenaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dari hari kelahiran baru sampai hari matimu, dia yang menuntunmu. Karena itu penting sekali dalam proses pemuritan. Kita harus belajar doktrin yang benar. Kita harus menangkap pengajaran-pengajaran Kristus. Paul lived the way he lived because he believed in certain things. Paulus hidup demikian rupa karena dia percaya. Pastilah karena dia percaya sesuatu. Makanya Paulus bisa begitu tangguh
Makanya Paulus punya tujuan. Kenapa Paulus bisa ampuni musuh-musuhnya? Karena dia berpegang teguh pada pengajaran Yesus 7 kali 70. He must have believed in some things. Dia pasti percaya sesuatu. I want to know what he believed in, kata Timothy. Timotius berkata begini, aku mau tahu apa yang dia percayai, apa yang dia yakini, aku mau tangkap itu, tapi aku juga mau dengarkan di kelasnya, di sekolahnya. Ketika Paulus mengajar, aku ada di sana. Paulus itu juga seorang teacher. Suatu hari di sebuah kota yang dirintis jemaat di sana, dia pisahkan murid-muridnya dari orang-orang yang negatif spiritnya. Yang suka fitnah, gosip, dia pisahkan supaya mereka bertumbuh dalam komunitas yang benar. Jangan sampai mereka itu ditanam di soil atau tanah yang salah. Dia bawa mereka ke tanah yang gembur, bukan di aspal jalanan, nanti benihnya dimakan burung-burung iblis segala. Paulus pindahkan, tahu nggak? Paulus adalah seorang hamba Tuhan pertama di Perjanjian Baru yang membawa gereja ke university. A university hall maksudnya, masuk ke kampus. Memenangkan jiwa, memuridkan di sana. Semua ditulis di Kisah Para Rasul. Paulus bukan hanya rasul. He's a great Bible teacher. Tapi pertama-tama karena he's a great Bible student. Dia seorang pengajar Alkitab yang luar biasa. Karena terlebih dahulu dia adalah seorang murid Alkitab yang luar biasa. Saya bersyukur hari ini Anda belajar doktrin di gereja. Belajar level 1, dasar-dasar, orientasi ya kan, lalu kelanjutannya. Apa itu pelayanan kelepasan? Apa itu keselamatan? Apa itu keyakinan akan keselamatan? Apa itu karunia-karunia Roh Kudus? Siapa itu Roh Kudus? Keabsahan Alkitab. Alkitab ini buku apa? Dari Tuhan atau dari manusia? Apa hanya karena manusia diilhami saja menuliskannya, tapi tetap ini adalah buku orang? Sama hari ini buku Kristen kan banyak yang diinspirasi. No. Buku lain orang bisa terinspire untuk menulisnya. Buku ini meskipun ditulis sama manusia, this book comes from God. Kita belajar doktrin-doktrin itu di dalam gereja. Kita diberikan kemantapan untuk tempat berdiri hidup kita itu di atas gunung batu yang teguh. Batu karang bukan pasir doang. Karena itu Paulus berkata, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Timotius, kamu sudah berjalan dengan benar dan kudus. Selama aku mengenalmu, kira-kira gini bahasa sehari-hari. Yang pertama kau tangkap dari aku adalah doktrinku. Yang pertama kau tangkap dari saya adalah firman yang kau ajarkan. Right on, my son. Seolah-olah bisa mendengar Paulus sedang applause anak rohani dan muridnya. Right on. You have been right. Selama ini kamu sudah benar mengikutnya. Makanya aku bisa percayakan gereja Efesus kepada Timotius. Timotius menjadi seorang hamba Tuhan. Sejarah gereja tidak tertulis di Alkitab. Efesus menjadi 60.000 strong jemaat. Tidak ada gedung waktu itu, semua di rumah-rumah terpencar di mana-mana. Belum zaman gedung gereja. Tapi sejarah mencatat demikian. Powerful man. Even though he was unsure of himself, meskipun kadang-kadang dia sendiri masih minder segalanya. Tuhan mengubah dia. Karena dia mengikut dengan benar. Tuhan mengubah dia. Tuhan memperlengkapi manusia-manusia kepunyaan Allah ini. Tiap-tiap mereka. Tuhan perlengkapi itu setiap pekerjaan yang baik untuk setiap pelayanan. Karena mereka mengikut dengan benar. Siapa menyusu dengan benar, dapat asih sorga. You have done well all along, kata Paulus. Anakku, kamu mengikut dengan baik sejak aku ketemu sama kamu di Listra Derbe itu, suatu hari dulu. You have followed well. Saya bisa rasakan suara Paulus yang bergetar karena tidak lama lagi dia harus meninggalkan kemah tubuhnya. Some things cannot be taught. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa diajarkan. You must catch. Tangkap dari gereja. Untuk hidup Anda. Bukan Anda untuk gereja. Gereja itu untuk Anda. Tangkap dari Tuhan. Langsung dari rumahnya. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Lalu lanjut berikutnya. Apalagi yang kedua dalam daftar berikutnya. Cara hidupku. Lihat tuh, bukan akademis doang. Cara hidup itu bicara tentang the manner of life. Timotius itu belajar tentang sikap Paulus menghadapi segala sesuatu. Dia perhatikan sopan santunnya.
Dia perhatikan keuletannya, dia bisa observasi Paulus dalam situasi begini, dia gimana reaksi. Itulah yang dimaksud cara hidupku. Saya iri sama Timotius. Karena dia bisa melihat langsung Paulus. Dia bisa melihat dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang serahkan seluruhnya untuk Tuhannya. Dia hidup sehari-hari sampai akhirnya mereka berpisah karena Paulus di penjara, Timotius dalam tugas dinas di Efesus, Paulus ada di Roma sebentar lagi penggal kepala. Tapi pernah once upon a time suatu waktu dia bisa melihat Paulus awal pagi-pagi minum kopi kali, nggak tahu dulu ada kopi enggak. Tapi dia bisa lihat kebiasaan-kebiasaannya seolah-olah melihat bagaimana hidup Paulus menyanyikan scriptures atau menyanyikan ayat-ayat firman. Dia bisa lihat penggenapan-penggenapan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku pertama-tama, lalu cara hidupku. Waktu Paulus berkata tentang manner of life, he became very personal. Dia berkata, you know me, kira-kira begini. Timothy, you know me. Pendirianku. Berikutnya, pendirianku. Pendirian di sini artinya purpose. Ada banyak hal yang gak bisa ditangkap. Sekarang kalau kita punya pengetahuan, so what? Sebab tujuan daripada kita belajar pengetahuan tentang Tuhan bukan supaya kita menjadi Farisi, tapi supaya kita menjadi wujud kasih. Otak kita diisi dengan teologi, doktrin-doktrin yang benar. Dimulai dengan doktrin sampai kepada perkembangannya, teologi, theological knowledge dan sebagainya. Bukan supaya kita itu dapat pengetahuan belaka, tapi supaya kita memiliki kuasa kehidupan. Bukan haus kuasa, tapi the power, the resurrected power of Jesus. Kuasa kebangkitan itu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup yang kuhidupi sekarang ini kuhidupi dalam iman, di dalam Dia yang memberiku. Dia yang mengasihi aku, anak Allah yang mencintai saya dan mati untukku. Hal kerajaan sorga bukan soal kata-kata, tapi kuasa. The power to show godly results. Kuasa untuk menunjukkan hasil-hasil nyata. Hasil-hasil yang memuliakan Allah. Dan saya tidak berkata selalu bentuknya materi atau mujizat. But you show forth real fruits in your life. Menunjukkan buah sungguhan. Sehingga sang pemilik kebun anggur itu kalau datang melihat pohon ara di kebun anggur yang selama ini makan dari tanah yang gembur, yang dipupuk dengan mahal karena itu vineyard, bukan? Sedangkan pohon ara lain di luar sana itu nggak makan apa-apa. Itu hanyalah dengan tanah tipis di luar sana bertumbuh secara liar. Ketika dia datang dia harus mendapat buah. Kalau nggak akan ditebang. Sehingga ada satu penjaga pohon itu, penjaga kebun berkata, tolong kasih waktu 1 tahun lagi untuk supaya aku usahakan, aku pupuk, aku gali sekelilingnya supaya dia berbuah. Kalau nggak berbuah, tebanglah. Hidup kita ini makan dari gereja dengan mudah, langsung makan dari Alkitab. Mau versi apa? Semua ada. Mau bahasa apa? Ada semua. Sekarang apalagi di handphone kita sudah ada apps-appsnya. Apps Alkitab yang versi ini, versi itu, kadang-kadang sebelahan langsung Chinese-nya, Indonesianya, Indonesia, Inggrisnya, semua ada. Kita itu menyerap yang terbaik, tidak pernah sepanjang zaman dari Adam dan Hawa, sehoki generasi ini. We must show real fruits. Real fruits. Iman kita gak boleh jatuh bangun. Karena pengetahuan tidak otomatis menjadi sesuatu kalau gak dicampur dengan iman. Iman kita gak boleh jatuh bangun on dan off. Pengetahuan itu adalah kepercayaan. Banyak orang merasa pengetahuan adalah kebanggaan. No. Kalau kita diisi pengetahuan, itu adalah kepercayaan kepada mereka yang tahu lebih banyak, dipercaya lebih, dituntut lebih oleh Tuhan. Makanya Paulus berkata, kau ikuti ajaranku, you know me, kau tahu cara hidupku. Lalu dia berkata, jangan lupa pendirianku. Pendirian di sini maksudnya adalah Paul, hidup Paulus punya purpose, punya tujuan yang jelas. Paulus tidak pernah hidup tanpa arah tujuan. Paulus adalah seseorang yang bisa saya gambarkan gini dalam satu kalimat. Visi kita mungkin beda dengan visinya Paulus, bahkan visi Timotius. Zamannya pun tidak sama. Terpaut ribuan tahun, sudah gak relevan. Tapi satu hal yang saya bisa pelajari dari hamba-hamba Tuhan yang ada di Alkitab ini, yang menyerupai Yesus Kristus yang kucinta dan kuagungkan. Mereka adalah orang-orang yang going somewhere in their life. Paul was going somewhere.
Dia berkata, kamu tahu pendirianku, dalam bahasa Inggrisnya juga, you know my purpose. Engkau telah mengikuti ajaranku, ikuti purposeku, ikuti tujuanku. Dan Timotius tidak pernah melihat Paulus itu nganggur. Tidak pernah melihat dia itu idle atau malas-malasan atau procrastinate atau putar-putar aja di padang gurun. Gak tahu mau ngapa hari ini, ya wait and see. Gak pernah gitu. Paulus itu sibuk gak sibuk. Pikirannya maju. He was going somewhere. He was a man on the way. He was a man on a mission. Dialah seseorang yang punya misi, sedang bepergian meskipun tak mungkin badannya ada di sini. Tetapi hatinya sudah ada di sana. Paulus adalah seorang yang selalu OTW. On the way, selalu dalam perjalanan menuju sesuatu. Hatinya gak pernah settle di dunia untuk perkara-perkara duniawi. Yang itu gak bisa dapat dari pengetahuan. Itu gak bisa diajarkan. You must catch it directly from the Lord. Langsung dapatkan dari Tuhan Yesus. Dari tokoh-tokoh Alkitab yang Alkitab ajarkan ini, semuanya kan untuk kita. Dan juga dari orang-orang yang hari ini menghidupi firman Allah. Catch, tangkap. I want to have a purpose. Aku mau punya tujuan ilahi dalam hidupku. I want to be going somewhere. Aku mau pergi ke suatu tempat. Tuhan tuntun aku kepada tanah perjanjianku. Aku tidak mau mati di padang gurun rohaniku. Sekalipun kita bisa mandi dalam bak mandi penuh dengan harta. Kita punya segala-galanya. Meskipun seolah-olah kita happy di luar sana. Permukaan kita bahagia, tapi dalam diri kita mati secara rohani. Itu bisa loh, bisa terjadi. Kekeringan itu bisa terjadi kepada orang yang punya segala sesuatu. Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Bukan soal banyak harta, kurang harta, gak ada hubungannya sama materi. Bicara tentang hatinya yang punya misi. I'm nothing apart of you, from you. Aku bukan apa-apa di luarmu. Di luar engkau aku tidak bisa berbuat sesuatu. I want you to use me, pakai aku Tuhan. Aku mau pergi ke sebuah tempat. Tanah perjanjian tunjukkan Tuhan. I must be going somewhere. Hidup ini hanya sementara. Sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia. Setia berapa? Pada panggilanmu. Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Yang saya ajarkan sekarang tidak ada di MSC 123. Tapi akan mengurapi apa yang Anda dan saya pelajari di dalam gereja. Paul was going somewhere. Dia seseorang yang on a mission, always. Sampai hari terakhir hidupnya. Bisa rasakan gak ini surat terakhirnya dia? Sampai surat terakhirnya pun, he was breathing mission. Nafasnya itu, mengeluarkan aroma misi. Sampai hari terakhir mati. Sejarah mencatat, dalam tradisi gereja, waktu Paulus sebelum dipenggal, di Roma, di sebuah koliseum. Sementara Petrus di sebuah halaman besar, disalib terbalik di Italia, di kota yang sama, di hari yang sama pula. Orang-orang yang menjaga Paulus, tentara-tentara itu, saking terharunya melihat bagaimana the saint, orang kudus ini, menyerahkan nyawanya untuk Tuhan. Tidak semua kita sehoki itu dipanggil Tuhan untuk mati martir. Paling-paling kita ini minimalis semuanya hanya hidup untuk Kristus. Sampai mati kita ya mati biasa-biasa ya, ini itulah normal lah, nggak seperti heboh seperti Paulus. Kita ini minimalis, sebagian besar kita itu hanya hidup untuk Kristus. Mati adalah keuntungan. Kalau Paulus matinya glory. Sejarah mencatat waktu dia berlutut sebelum dipenggal. Karena dia tidak boleh disalib, karena dia adalah warga negara Romawi. Penyaliban tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk warga Italia. Ketika dia mau dipenggal oleh Algojo itu. Tentara-tentara itu minta dipenggal bersama dengan dia berlutut. Kalau nggak salah, saya harus cek lagi nih, termasuk Algojonya. Ganti Algojo yang satunya. Semua minta mati bersama dengan Paulus. Sampai akhir, ku menutup mata. Ku tetap setia, menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir
ku menutup mata. Ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kalau suatu hari giliran saya dipanggil Tuhan, kalau saya tidak sehoki Paulus, sebelum ketemu Yesus, melek di sebelah situ, ini hanya angan-angan atau imajinasi. Tapi kalau surga itu sungguh nyata, tapi caranya gimana nanti, bagaimana saya nggak tahu, tapi saya bayangkan andai-andai saja. Kalau saya kebetulan dalam perjalanan ketemu Tuhan Yesus, lalu habis itu papasan, atau ketemu Bapak, begitu lalu saya papasan, berpapasan dengan Paulus, saya nggak mau malu. Saya paling nggak bisa berkata, aku memang kalah, aku memang tidak seglorious itu. Jauh-jauh Bapak Paulus, tapi aku nggak malu. Aku hidup untuk Kristus. Kalau dia sampai akhirnya seperti itu, kita minimalis, jangan malu-maluin Tuhan Yesus. Kita harus hidup untuk Kristus. Dengan semua pengetahuan baru yang kita diberi pengetahuan bertambah, kita harus bertambah mengasihi Yesus, bertambah mengikuti Dia, mengikuti Yesus Tuhan. Amin. Cara hidupku, lalu pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Timotius itu belajar sesuatu. Dia berkata, aku mau belajar seperti Paulus. Dia juga menyinggung di sini, Paulus berkata, kamu kan sudah belajar dari imanku dan kesabaranku. Seolah-olah saya bisa bayangkan waktu Timotius membaca surat itu, tentunya tidak ada telegram, tidak ada WhatsApp, tidak ada email waktu itu. Jadi terimanya berapa minggu berikutnya siapa tahu, kan jauh. Itu lewat kapal dulu, harus ada tukang posnya yang antar ke sana, harus ada seorang saudara seiman. Tapi waktu dia terima surat tersebut, saya bisa bayangkan Timotius mengangguk-angguk ketika Paulus berkata, kamu selama ini sudah mengikuti pendirianku, my purpose. And I'm proud of you. Aku bangga sama kamu Timotius. Kamu hari ini juga seorang anak muda yang beda. But you, kamu tidak sama. Kalau hari ini Anda ibu rumah tangga, Anda ibu rumah tangga yang berbeda. Karena Anda menimba ilmu pengetahuan tentang Tuhan di dalam gereja. Kalau hari ini Anda seorang pengusaha, Anda tidak menjadi pengusaha yang sama dengan pengusaha dunia. But you are different. Tetapi kamu tidak sama dengan mereka. Kamu sudah mengikuti pendirianku, sekarang aku bangga sama kamu, kata Paulus pada Timotius. Lihat anak muda, kamu tidak seperti anak muda lain. You are different and I'm proud of you. Saya bisa rasakan afirmasi seorang bapak rohani, seorang mentor, seorang discipler, seorang yang memuridkan, seorang guru. Seperti Paulus dia berkata, I'm proud of you. Aku bangga sama kamu Timotius. Because I see a young man full of God's purpose. Aku melihat seorang anak muda yang penuh dengan tujuan ilahi. Kamu punya tujuan hidup, Paulus. Hari ini juga sama, mahasiswa, pelajar. Oh beda. Anda tidak sama seperti anak-anak muda pada umumnya. You beda. Stay beda, tetaplah berbeda. Paulus berkata sama Timotius, kamu sudah mengikuti ajaranku, bahkan purpose tujuanku. Bahkan tujuanku. Lalu dia berkata, kamu juga mengikuti imanku dan kesabaranku. Saya bisa bayangkan Timotius mengangguk-angguk. Mengangguk-angguk dia. Betul, tiba-tiba tersirat dalam pikirannya di masa-masa kesulitan. Karena Timotius berkali-kali ikut Paulus dalam pelayanan atau bersama dengan dia dalam salah satu missionary journey, salah satu mission trip yang Paulus lakukan waktu itu. Tapi nggak segampang kita terbang langsung pulang. Itu sekali jalan bisa tahun berlalu. Jalan kaki, naik kapal, paling naik keledai atau naik kuda. Sekali putar tahun berganti. Dan Timothy melihat semua itu. Dan dia berkata, betul sekali. Mentorku ini, Paulus ini, imannya dan kesabarannya tiada duanya. For Paul had extraordinary faith. Karena Paulus punya iman yang extraordinary. Kata luar biasa sering kita pakai dalam khotbah atau kita pakai dalam perbincangan. Sebenarnya kata luar biasa itu terlalu banyak di abuse. Sebenarnya artinya luar biasa itu indah. Dia luar dari biasanya. Kalau orang lain biasa, dia berada di luar golongan itu. Dia bukan rata-rata, tidak biasa, tidak umum, tidak gampang ditemukan. Dan Timotius seperti bisa meneguhkan dan mengkonfirmasi betul. Mentorku itu Paulus.
his faith was extraordinary. Kalau orang lain itu semuanya dapat tantangan, selalu Paulus yang pertama berkata, aku percaya. Ketika semua orang dalam kapal karam semuanya panik, matilah, semua kita mati. Hanya Paulus berkata, tenang, kapal ini kan karam. Dia bukan menyangkali fakta. Tapi kalian semua tidak ada satupun yang mati. Oleh karena itu makan. Buanglah barang yang gak perlu. So, semua gak bisa kita bawa, nanti kita akan berenang ke ujungnya. Tapi sekarang kita harus makan. Lalu Paulus memimpin ratusan, 200 sekian awak kapal sampai penumpangnya. Termasuk semua tawanan-tawanan, napi-napi, narapidana. Termasuk tentara Romawi di sana dipimpin perjamuan kudus. He was always the first one to believe in his God. Di tengah-tengah sesuatu dalam sebuah situasi kondisi, imannya itu paling kinclong sekali. Dia selalu yang pertama berkata, I believe. Kalau cek lognya sorga, nama Paulus muncul dulu. Klik. Paulus register nomor 1. Tapi, when the going gets tough, waktu keadaan menjadi susah banget, luar biasa, semua orang lari, dialah orang terakhir yang check out. Makanya kesabarannya extraordinary. Ketekunannya extraordinary. Karena kasihnya luar biasa. Orang lain kasihnya segini pada umat Tuhan. Kasih Paulus satu kepala lebih tinggi seperti Raja Saul lebih tinggi daripada rakyat jelata. Kalau semua orang itu meninggalkan Allahnya, dia seperti anak si Dodo, Eliasar si Dodo yang mempertahankan ladang kacang merah itu bersama dengan Daud seorang diri. Mana semua triwira yang lain? Mana semua tentara gagah perkasa 30? Mana semua ribuan tentara Israel? Semua lari. He's the last one to defend his faith. Dialah yang terakhir mempertahankan imannya, mempertahankan rajanya, dan mempertahankan ladang tuayan. Makanya Paulus ketika berkata, kamu sudah ikut kan? Sekarang kamu sudah mencatat dengan baik ya nak? Kamu ingat imanku, karena itu gak bisa diajarkan kepadamu. Gak bisa diajarkan, gak bisa dipelajari. Harus kau tangkap. Kamu ingat kesabaranku. Saya bisa bayangkan Timotius mengangguk-angguk sambil air mata menetes karena dia gak akan pernah ketemu dengan mentornya lagi. Dan Timotius seolah-olah berkata, yes, I can testify. Ya, aku bisa bersaksi tentang hal itu. Paulus, guruku ini, adalah orang yang pertama percaya pada Allahnya dalam segala situasi yang diberi atau yang harus dihadapi. Dan dia orang terakhir yang check out. Oh, lebih tepatnya, dia gak pernah check out. Dia terakhir di sana. Dan Timotius berkata, I want to be like that. Aku mau jadi seperti itu. Aku mau jadi seperti itu. Sejarah mencatat, tidak ditulis lagi. Akhir hidup Timothy juga mati martir. Sekali lagi jangan takut. Kita juga gak boleh GR. Hampir semua kita, jikalau bukan semua kita, gak sehoki itu. Kita ini minimalis. Murid minimalis. Kalau gitu udah minimalis, jangan di-courting lagi, jangan di-discount lagi. Hiduplah untuk Kristus, you and me. Saya bicara kepada saya juga. Kalau begitu hidup untuk Kristus, jangan di-courting. Itu saja terakhir yang kita bisa buktikan. Hanya itu saja, sekalipun Tuhan tidak meminta kita membuktikan apa-apa. Tidak perlu pembuktian diri. Tapi satu-satunya cara untuk kita bisa mengembalikan kasih Yesus. Only one thing left. Hanya satu hal yang tertinggal. Hidup bagi Kristus. Kalau itu berarti berdoalah jangan bolong. Kalau itu berarti bacalah firman jangan bolong. Kalau itu berarti mengampuni, ampunilah. Cuman itu doang, jangan ditawar. Pernah gak tawar tukang sayur? Kasian, 50 perak aja ditawar. Kadang-kadang kalau saya lihat, saya lihat tetangga ada yang begitu. Aduh, saya kasihan sama tukang itu. Saya bukan sok suci, tapi pernah waktu seperti itu saya beli akhirnya. Saya kasih lebih-lebih untuk tebus tetangga yang pelit sekali. Tukang sayur kasihan. Kakinya udah seperti biting begitu, seperti tulang dibungkus kulit. Dia pulang masih harus kasih sama keluarganya zaman-zaman dulu ya. Pernah gak kita tawar? Kerohanian kita, termasuk saya, dengan semua pengetahuan kita yang besar, jangan-jangan kaki kita patah. Karena kepala kita lebih gede daripada kaki kita. Kaki kerelaan memberitakan Injil aja kita takut-takut. Kepala kita bisa diisi dengan pengetahuan. Makanya itu saya hari ini ajarkan bahwa pengetahuan itu adalah permulaan, bukan akhir segala sesuatu.
Jangan-jangan kepala kita diisi dengan knowledge sampai akhirnya terlalu berat, tidak bisa seimbang, akhirnya patah kaki, patah lengan, patah tulang. Karena kurus bawah, gemuk atasnya. Satu hal yang tersisa jangan ditawar 50 perak. Hidupmu dan hidupku ini minimalis, termasuk saya. Hanya hidup bagi Kristus. Paulus itu mati untuk Kristus. Timotius juga. Udah itu aja. Now you understand why knowledge is very important. Yang pertama harus kita tangkap dan kita pelajari adalah tangkaplah pengajaranku. Kau ikuti dengan seksama hati-hati ajaran saya, kata Paulus. But knowledge is not. Pengetahuan bukanlah pintu terakhir. Pintu terakhir adalah ketaatan. Hidup bagi Tuhan. I want to charge you. Setiap orang harinya mendengarkan firman ini, apalagi yang sudah mengecap pengetahuan. I charge you, Timothy. But you, tetapi engkau. Saya tunjuk Anda satu. 3 tunjuk saya sendiri ke belakang. Tetapi engkau, Anda semua, dan juga Philip Mantova, hiduplah bagi Kristus. Saya ngomong gini, saya mau nangis rasanya. Betapa kecilnya peranku Tuhan dalam sejarah gereja. Betapa kecilnya peran kita. Jangan dikorting ya. Selamat untuk Anda yang hari ini lulus sesuatu, lulus ini dan lulus itu. Congratulations. Kalau Anda menimba ilmu, sekolah teologi ya, bahkan sekolah pendeta, atau mengikuti jenjang-jenjang pengajaran Kristen di dalam gereja. Congratulations. I mean it. Saya tidak sarkas waktu saya ngomong ini. I really mean it. Congratulations. Mulai sekarang ayo, gandeng tangan bersama-sama dengan saya, dengan kita, dengan kami. Let's walk with Jesus. Let's walk with Jesus in the land of the living. Kita berjalan dengan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Oh, dan seperti Paulus, kita juga punya tujuan. Gereja Mawar Sharon yang tercinta, yang menjadi keluarga rohani kita semuanya. Seperti Paulus, we are going somewhere. Kita pergi ke suatu tempat. Kita menuju sesuatu. Kalau Paulus punya pendirian, dia punya purpose, dia beritahu sama Timotius, kamu sudah mengikuti pendirianku kan? Bahwa Paulus dari dulu Timotius tahu, dia mau ke Roma. To Rome I go. Aku mau pergi ke Italia, ke Roma, supaya nanti dari sana Injil diberitakan ke seluruh dunia. Karena Paulus gak bisa ke timur kan, dia gak bisa ke Bitinia, dia gak bisa ke Asia, bukan benua Asia, tapi Asia itu Turki. Dari sana kan bisa Afghanistan, lalu habis itu ke situ terus. Iran dan sebagainya, terus. India, China, Rusia, Southeast Asia, atau Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Singapura. Paulus gak bisa ke sana, gak ada waktu. Lalu Paulus juga gak boleh ke situ. Jadi Paulus harus pergi ke Western Europe, dia harus pergi kepada arah yang satunya, yaitu ke barat. Gara-gara Paulus, Injil diberitakan sampai Spanyol. Jadi kalau ada kekristenan di Eropa, kita tahu itu karena siapa. Karena Tuhan Yesus, benihnya siapa kita juga tahu. Paulus dan kawan-kawan. Gak hanya sampai Spanyol, Injil itu diberitakan terus sampai ke sana. Sampai di surat Timotius, 2 Timotius yang di surat ini yang sama, di ayat yang terakhir, gak usah kita buka. Ada nama yang disebut itu seorang Briton, itu sejarah gereja, dan juga nama Claudia yang ditulis nanti di ayat-ayat terakhir daripada 2 Timotius ini. That girl was a British. Itu orang England. Paulus sudah sejauh itu aja. Tentunya kita tahu Injil sampai ke Afrika juga kan. Lewat Sida, lewat Filipus. Injil juga sampai ke Eropa lewat Simon Kirene, bukan lewat rasul-rasul tapi langsung lewat Yesus. Atau Simon Kirene harus mengangkat salib itu dari Afrika, dari benua itu. Tapi Injil sampai ke Western Hemisphere because of Paul the Apostle. Timotius tahu dari dulu. Dari dulu Paulus itu kerinduannya adalah pergi ke Roma. Karena Roma adalah kota dunia. Dia harus ke situ. Pusat dunia di sana. Kalau kita kemana? Gereja Mawar Sharon, where are we going? Where are we going? Kalau Paulus ke Roma, kita ke 2030. We are going somewhere tuh. Tuh, kita juga pergi ke sesuatu. Kita ke 2030 sekarang, ini 2020 waktu take ini. Kita ke 2030 bukan supaya kita 10 tahun
pergi kepada 10 tahun, supaya kita ke 2030 bukan supaya 10 tahun lebih tua, tapi supaya kita menjadi 300 gereja lebih muda. Oh, andai kata ada di sini, saya pasti akan minta Anda tepuk tangan sampai menggelegar di bumi. We're going to 2030. Paling tidak stop pertama di situ. Bukan supaya 10 tahun lebih tua, tapi 300 gereja berdiri dan roh kita semakin muda. Yes. Oh, haleluya. Praise the Lord. Kita lihat, kita baca ayat 11. Kita baru di ayat 10. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Paulus tahu kemanapun dia pergi pasti ada penderitaan. Kadang-kadang selama ini so far so good dia dilepaskan, tapi dia tahu kali ini dia gak akan lepas dari Roma. Dari belenggu Romawi dia gak akan pernah pergi. Paulus berkata, ingat yang terjadi padaku di Antiokhia, di Ikonium, dan di Listra. Ikutlah, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara, seperti yang telah kuderita, sebagaimana yang telah kusebut ini di kota-kota ini, yaitu Antiokhia, Ikonium, dan Listra. Apa yang terjadi di Antiokhia? Di Antiokhia, Paulus itu pokoknya dia siap aja. Mau Tuhan lepaskan kek, tidak lepaskan, dia tetap ikut Tuhan. Ini kuncinya. Ayat 11 kan berkata, Paulus ngomong gini sama Timotius, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di kota-kota berikut ini yang kuberitahukan. Yang kita baca tadi. Ini intinya. Sometimes, kadang-kadang mengikut Yesus, sekalipun kita punya pengetahuan sejagat raya, kadang-kadang mengikut Tuhan itu susah. Terus terang, kita mungkin gak ngalami aniaya seperti Paulus. Karena Paulus mengalami aniaya yang cukup kreatif. Betul-betul orang ini mengalami lebih dibandingkan kita semua menjadi satu. Di Antiokhia, Paulus diusir. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul, dia diminta meninggalkan daerah itu. Jadi dia makan hati. Itu menyerang batinnya. Pernahkah Anda di out welcome atau tidak di welcome sama orang? Yesus pernah udah ngusir ngusir setan legion 6.000 biji, ada 6.000 roja di dalam tubuh seseorang. Orang gila kan, kasihan tuh anak seseorang. Bukannya mereka datang berterima kasih di daerah Gerasa, Dekapolis, 10 kota orang-orang non-Yahudi itu. Yesus malah disuruh pergi, mereka lebih cinta babi. Coba bayangin kalau Tuhan itu makan perasaan begitu. Di Samaria dia gak boleh masuk. Yohanes sama Petrus saja ngamuk-ngamuk. Mau minta sama Tuhan untuk kirim halilintar dibakar. Paulus itu ngerti rasanya ditolak. Jadi Paulus itu mengalami aniaya sosial juga. Kita kan minimal mengalami penganiayaan sosial. Penderitaan kita itu suffering could be in social ways. Gak selalu physical. Tapi Paulus lebih. Karena Paulus mengalami di Ikonium. Di Ikonium itu dia diancam. Gak sampai terjadi Paulus pergi. Dia diancam untuk dilempari batu sampai mati. Tetapi di Listra dia sungguhan dilempari batu sampai dikira mati, dibawa keluar kota segalanya. Waktu itu umat Tuhan berkumpul sekelilingnya, dia bangun lagi, masuk kota, beritakan Injil lagi. Ini orang memang punya urat rohani besi. Minta urapan begitu, minta hati yang teguh. Tetapi kita mungkin gak ngalami seperti itu. Tapi sometimes in our lives, I must be honest, kita harus jujur bahwa ada waktu-waktu season musim tertentu mengikut Tuhan itu jadi susah. 7 kali 70 kali, 7 kali 70 kali lipat. Dan Paulus berkata sama Timotius, engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita. Paulus ngomong begini, Timothy, when it's hard to follow Jesus, then follow Jesus hard. Waktu kita mengalami yang namanya hard to follow, then follow hard. Waktu Yesus berkata sama murid-muridnya di Galilea, kamu, Lewi, si Matius itu pemungut cukai, meninggalkan mejanya, Petrus dan Andreas meninggalkan jalannya.
Yesus hanya berkata, follow me, ikut aku. Tapi nanti season atau musim kehidupan tidak akan membuat mereka mudah mengikut Yesus. Karena itu dari Yesus hanya perintahnya sederhana, follow me. Dari mereka, Lord, I will follow hard after thee. Kalau mengikutmu menjadi susah, maka aku akan mengikutmu lebih sungguh. Kalau mengikutmu itu biasa-biasa terbawa arus, aku akan mengikutmu dengan melawan arus. Kalau mengikutmu dengan lembut-lembut sudah bisa mengikut Tuhan. Tapi kalau tiba-tiba lembut aja nggak cukup, aku akan mengikutmu dengan keras. When it's hard to follow, then follow hard. Kalau susah untuk mengikut, mengikutlah dengan susah. Tapi tetap mengikut. Pemazmur berkata, aku dungu seperti hewan, aku tidak mengerti. Tapi aku tetap berada di dekatmu. Aku menempatkan diriku di dekat Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Ketika kita ditolak, follow hard. Ikut Tuhan. Ketika kita disalah ngerti, follow hard. Ketika kita dikata-katai dan difitnah, follow hard. Ketika kita di-dislike, follow hard. Ketika kita dibenci, follow hard. Ketika kita diusir, follow hard. Ketika kita tidak di-welcome, follow hard. Ketika kita diancam, follow hard. Bahkan kalau kita dipegang, dijamah sungguh-sungguh secara fisik seperti Paulus di Listra, then follow Christ to the death. Ikut Kristus sampai mati. When it's hard to follow, then I follow hard. It's not knowledge anymore. Pengetahuan kita waktu itu seperti dilinting-linting satu-satu, dibakar dalam api pengujian. Satu-satu menjadi bahan bakar kita. Pengetahuan kita di musim-musim tertentu tidak bisa jadi pengetahuan. Harus dibakar sebagai bahan bakar kita. Bukan untuk dibakar hangus loh ya, pengetahuan itu kekal. Apalagi akan Tuhan. Tapi pengetahuan kita itu harus jadi bahan bakar ketika jalannya susah. Dengan segenap pengetahuanku, Tuhan itu baik ketika segala sesuatu di hidupku tidak baik. Aku pakai pengetahuan itu, aku linting-linting seperti itu, seperti daun kering. Aku akan bakar itu sebagai bahan bakarku. God is good. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Cry if you must, bleed if you must. Menangislah jika harus, berdarahlah jika harus. Pengetahuanmu, bahan bakarmu. Kalau enggak, kita hanya punya pengetahuan, tapi memungkiri kekuatan pengetahuan itu. Ada banyak hal dalam kekristenan tidak bisa dipelajari, hanya bisa dipraktekkan. I want to encourage you to follow hard after Christ. Ayat 12, dengan ini saya selesai. Oh Lord, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ayat ini mengingatkan kita sekali lagi bahwa ikut Tuhan itu seperti orang kawin dan menikah dalam suka dan duka. Saya minta semua pengetahuan yang Anda miliki tentang Tuhan, langsung dari Alkitab atau pembelajaran dalam gereja, please, saat ini diterjemahkan menjadi cinta. Semua pengetahuan Anda tentang siapa Tuhan dan segala sesuatu mengenai Tuhan, tentang Alkitab, tubuh Kristus, pelayanan, semuanya saat ini, jadikan itu cinta tak tergoyahkan kepada Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita angkat tangan kita sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia
menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, letakkan tangan di dada. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Jangan lepaskan hatimu sampai terbakar untuk Tuhan. Ku menutup, tangkap api dari Roh Kudus. Tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayan. Jangan diangkat tangannya, tetap di dada, di hatinya. Haleluya. Terimalah api sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ora makamaya sanana ya nalamu maya nana yasu hinana maya sanana nana mayasin. Haleluya. Mari kita semua angkat suara kita sembah Dia. Ora makamaya sanana yasu ora makaya sanana mayase hina maramata kamaya sanana mayasande hiana mayaso hina maramaya maralamaya maramayaso. Tangkap dalam hatimu. Ora makaya sanana mana. Catch God's heart. Catch God's heart. Tangkap hatinya Tuhan. Ora makamaya sanana mayaso hiana mayaso nana mayasande hina maralamaya sanana mayaso hina maralamaya sanana mayara sanana mayara maralamayaso hiana mayaso nana mayase. Tuhan mengurapi setiap hati. Anoint every heart with passion, with commitment. Urapi setiap hati dengan gairah yang baru. Ya Tuhan, dengan semangat yang kudus, dengan api Roh-Mu. Urapi setiap hati dengan komitmen yang tidak tergoyahkan. Haleluya Tuhan. Orang makamaya sanama. Komitmen tak tergoyahkan. Haleluya. Haleluya. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani. Sampai ku dapatkan mahkotaku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu.
Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you.